Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Hello. Good morning, my student. How are you today? I hope you are happy, you are healthy, and you are safe. Stay at home. Today, Miss Erna will discuss about descriptive text about people. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Senang sekali bertemu lagi dengan kalian. Hari ini Miss Erna akan membahas tentang descriptive text. Tapi descriptive text-nya yaitu tentang people. People adalah orang. Hari ini kita akan menggambarkan tentang orang dalam teks deskriptif. Jadi materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text about people. Are you ready anak-anak? Oke, siap? Let's study about describing people. Oke, let's study. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mencoba untuk membuat descriptive text tentang people atau sering juga disebut describing people. Oke, kita mulai. Kalian lihat slide di samping. We can describe people through, kita bisa mendeskripsikan orang itu lewat apa saja ya. Jadi kalau kita melihat sosok seseorang, itu yang ada di gambaran kita itu apa ya? Apa yang bisa kita gambarkan dari sosok orang tersebut? Oke, we can describe people through, kita bisa mendeskripsikan orang melalui satu, the physical appearance ya. Kita bisa mendeskripsikan orang berdasarkan ciri fisiknya ya. Kemudian yang kedua, personality karakteristik. Kita bisa mendeskripsikan orang berdasarkan karakteristik atau sifat ciri khusus dari orang tersebut. Jadi ada dua cara kita untuk mendeskripsikan seseorang. Satu yaitu kita bisa mendeskripsikan dengan the physical appearance. Yang kedua dengan personality karakteristik. Oke, kemudian kita bahas dulu yang deskripsi tentang physical appearance. Mendeskripsikan seseorang berdasarkan ciri fisiknya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang physical appearance dulu ya. Jadi kita akan membahas dulu tentang cara membuat descriptive teks berdasarkan ciri-ciri fisik dari seseorang. Ciri-ciri fisik yang harus kita deskripsikan itu apa saja ya? Yang pertama yaitu height ya. Jadi kita lihat orang itu berdasarkan tingginya dulu ya. Kita bisa mendeskripsikan orang berdasarkan tingginya dulu. Bisa kita gambarkan dengan kata sifat tall, short, medium atau height ya. Jadi orang itu tinggi. Apakah orang itu pendek? Ataukah orang itu rata-rata? Ataukah orang itu tinggi sekali? Ya, itu kita gambarkan. Yang kedua yaitu build, bentuk tubuhnya ya. Jadi bentuk tubuh seseorang itu bisa kita gambarkan dengan kata sifat slim, thin, plump, fat, skinny, well built ya. Kita bisa berkata orang itu slim, orang itu ramping ya. Kita bisa berkata orang itu thin, kecil, plump, fat, gemuk, kemudian well built, mempunyai bentuk tubuh yang atletis. Nah, itu berdasarkan ciri dari bentuk tubuhnya. Kemudian kita bisa juga menggambarkan seseorang itu berdasarkan age, usianya ya. Kata sifat yang sering kita pakai untuk menggambarkan usia itu ada young, muda, old, tua, middle age, umurnya sepantaran rata-rata, teenager yaitu anak usia 17-an, in 20s ya, atau usianya kira-kira 20 tahunan. Nah, itu. Jadi kita bisa menggambarkan orang berdasarkan usia. Yang keempat, kita bisa menggambarkan orang berdasarkan face. Face itu adalah bentuk mukanya ya. Bentuk muka bisa kita gunakan dengan kata sifat round, oval, kemudian square, pills ya. Round itu bulat ya. Oval itu bentuk mukanya oval. Kemudian square itu bentuk mukanya kotak. Pale itu mukanya terlihat pale, pucat
Nah, itu bisa kita gambarkan. Next, kita bisa menggambarkan juga dengan eyes. What is eyes? Mata, ya. Matanya bagaimana bentuknya, ya. Kita bisa bilang big round blue eyes. Matanya itu biru, bulat dan besar, ya. Kemudian matanya itu large, besar, small, kecil, bright, bercahaya, narrow, dalam sekali pandangannya. Nah, itu ya. Kemudian kita juga bisa menggambarkan hair, ya, rambutnya, ya. Banyak berbagai macam bentuk rambut orang-orang sedunia. Itu ada bald, straight, curly, spiky, wavy, ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, ada yang rambutnya gimbal. Nah, itu kita bisa gambarkan tentang ciri seseorang berdasarkan bentuk fisiknya, gitu. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh di bawah ini. Kalian lihat slide di sampingnya. Ada kata height. Kita menggunakan kata sifat yang berhubungan dengan tinggi. Nah, ada kata tall sama ada kata short, tinggi dan juga pendek. Kita bisa buat kalimat berdasarkan kata sifat itu. Contohnya di bawah, my husband is tall and my nephew is short. My husband, suami saya, tinggi, and my nephew is short, keponakan saya pendek. Nah, itu salah satu yang bisa menggambarkan seseorang. Sudah jadi satu kalimat dulu, ya, berdasarkan bentuk fisiknya. Kemudian kita buat ciri yang kedua, bentuk fisiknya tentang builds, bentuk tubuhnya. Nah, kita bisa punya kata sifat slim, thin, langsing, fat, gemuk, overweight, ya, kelebihan berat badan, well built, bentuk badannya perfect, sempurna. Nah, dari kata sifat itu kita bisa membuat kalimat seperti di bawah ini, ya. Ada kata my aunt is overweight, ya. Bibi saya overweight, kelebihan berat badan. Nah, itu berdasarkan fisiknya dari bentuk tubuhnya. Kemudian kita juga bisa bilang my brother is well built, ya. My brother, saudara laki-laki saya, mempunyai bentuk tubuh yang sempurna. Nah, itu adalah cara mendeskripsikan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya. Ya, kita bisa jadi dua kalimat dulu, ya. Jadi kalimat-kalimat itu nanti bisa kita rangkai menjadi sebuah bentuk teks deskriptif. Lanjut, kita bisa menggambarkan seseorang berdasarkan eyes, matanya, ya. Ada kata brown eyes, blue eyes, green eyes, ya. Matanya coklat, matanya biru, matanya hijau. Dari itu kita bisa membuat kalimat my little brother has got brown eyes, ya. Saudara laki-laki saya mempunyai eyes, mata yang brown, coklat. Nah, itu kalau membuat kalimat seperti ini kita cari subjeknya dulu. Siapa yang kita gambarkan? Nah, yang kita gambarkan di sini kan my little brother. Kemudian yang digambarkan apa? Eyes, matanya dulu. Kemudian eyes kita taruh di kalimat belakang. Yang depan itu kata sifatnya. Jadi kita bisa punya kalimat brown eyes, ya, mata yang brown, kecoklatan. Kalau dihubungkan menjadi kalimat, subjeknya dulu my little brother has, mempunyai got brown eyes, mata yang coklat, gitu ya. Next, kita bisa menggambarkan hairs, bentuk rambutnya. Kita bisa bilang long straight black hair. Nah, itu bendanya dulu, depannya kata sifatnya. Kamu lihat di sini ada long, kata sifat dulu kan, panjang, straight, lurus, black, hitam, hair, rambut. Tapi kalau kita artikan, itu kita artikan belakangnya dulu, ya. Rambut hitam, lurus, yang panjang, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu diinggriskan, itu biasanya polanya dibalik, ya. Jadi kata bendanya yang di belakang, kata sifatnya yang di depan. Lanjut dulu, medium length wavy black hairs. Nah, ini rambut hitam bergelombang panjang, agak panjang. Nah, itu kalau ngartikan dari belakang dulu, ya anaknya, ya. Kemudian next, medium black curly black hairs, ya. Rambut hitam keriting agak panjang.
Nah, itu. Kalau kita buat jadi kalimat jadi gini, my girlfriend has got short curly black hair. My girlfriend itu artinya pacar ya. Jadi bisa kita gunakan untuk subjek. Has mempunyai short curly black hairs. Rambut hitam, keriting agak pendek gitu ya. Itu kalau kita menggambarkan rambut. Ini ada lagi, orang Eropa itu biasanya rambutnya kan pirang. Kita bisa bilang long wavy blonde hair ya. Rambutnya blonde, pirang, wavy, bergelombang, agak panjang. Kemudian kita bisa bilang juga long curly blonde hair. Rambutnya pirang, agak keriting dan panjang. Atau kita bisa bilang long straight blonde hair, rambutnya pirang, lurus dan panjang. Jadi kita bisa buat kalimat my cousin has got long curly blonde hair. My cousin itu adalah subjeknya, keponakan saya have mempunyai, ya keponakan saya mempunyai long curly blonde hairs, rambut pirang, keriting, panjang. Nah itu, jadi kita bisa buat satu kalimat untuk menggambarkan rambut ya. Next, masih berhubungan dengan rambut lagi. Ini ada long straight red hair, rambut merah yang lurus dan panjang. Atau long wavy red hair, rambut merah keriting yang panjang. Jadi dari kata sifat itu, frase itu kita bisa buat kalimat my sister has got medium like straight red hairs ya. Saudara perempuan saya mempunyai rambut merah yang lurus dan panjang ya. Next, masih berhubungan dengan rambut, ada kata long straight brown hairs, rambut yang warna brown. Brown itu apa? Coklat ya. Rambut coklat lurus yang panjang. Atau short straight brown hair, rambut coklat lurus yang pendek ya. Kemudian dari frase itu kita bisa buat kalimat my mother has got short straight brown hairs ya. My mother's, ibu saya mempunyai rambut coklat yang lurus dan pendek. Nah itu ya. Next, look at the following example. Selanjutnya, lihatlah contoh di bawah ini ya. Kita akan menggambarkan teacher ya, seorang guru. Gurunya itu woman, wanita. Sekarang kita gambarkan bentuk fisiknya dulu ya anak-anak ya. Ada kata yang pertama bentuk fisiknya dulu. Kita bisa bilang I'm medium height ya. I'm medium height. Saya punya tinggi yang medium, rata-rata, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Next, kalian juga bisa bilang I have hazel eyes. Saya mempunyai mata yang bening, hazel eyes. Next, I have medium black straight brown hairs. Saya mempunyai rambut yang brown, warna coklat, straight, lurus dan agak panjang. Ya. Next, I wear glasses. Digambarkan I wear glasses biar jelas. Saya mengenakan glasses, kacamata. Next, I'm slightly overweight ya. Saya berat badan saya tidak terlalu berat atau saya ramping. Next, I have a pale complexion. Saya mempunyai wajah yang pale, agak pucat, kepucat-pucatan. Nah itu ya, itu menggambarkan tentang ciri fisik seseorang berdasarkan fisiknya. Nah kita bisa buat teks deskriptif menjadi satu paragraf yang menggambarkan tentang seseorang. Yang kedua, kita akan buat teks deskriptif berdasarkan personality karakteristik ya. Kita buat teks deskriptif berdasarkan ciri-ciri seseorang itu ya. Ciri-ciri seseorang itu berdasarkan perasaan ya, apa yang ada di diri seseorang itu, karakternya gitu ya. Contohnya di sini, kalau kita ditanya what is he or she like, seperti apa anak laki-laki itu, seperti apa anak perempuan itu, kita bisa menggambarkan he is shy, dia itu anak laki-laki yang shy, pemalu. Atau kita bisa bilang yang bawah she is angry,
Si anak perempuan itu angry, sedang marah. Jadi kita bisa menggambarkan seseorang itu berdasarkan karakternya. Nah, itu. Next, lanjut. Karakter ini atau kata-kata sifat ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan adjective to describe character and personality. Kita bisa menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakter atau personality seseorang. Lah di samping ini, di samping slide ini, kalian bisa lihat banyak sekali kata sifat yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan personality seseorang, ya. Ada kata calm, cheeky, intelligent, faithful, pessimistic, friendly, good tempered, happy, honest, nervous, humble, live, obedient, optimist. Nah, ini semua adalah kata sifat yang menggambarkan tentang karakter seseorang. Jadi kamu bisa bilang, kalau kamu menggambarkan diri sendiri, kamu bisa bilang I'm happy, saya sedang bahagia. Atau kalian bisa menggambarkan seseorang perempuan, she is calm, dia perempuan itu orangnya kalem, ya, tidak terlalu pecicilan. Nah, itu ya. Next, atau kamu bisa bilang my father has good tempered, ya. My father, ayah saya mempunyai temperamen yang good, baik, ya. Atau dengan kata-kata sifat yang lain bisa kalian gunakan untuk menggambarkan seseorang, gitu ya. Example. Baiklah anak-anak, sekarang kita coba untuk mendeskripsikan seseorang, ya. Kemudian kita akan coba di sini mendeskripsikan salah satu artis terkenal Indonesia, yaitu Maudy Ayunda. Kalian kenal? Iya, tentu kalian kenal. Dia sangat terkenal. Nah, kalian lihat teks di slide, ya, perhatikan baik-baik. Di situ ada 3 paragraf. Masih ingatkah kalian? Kalau dalam teks deskriptif itu paragraf 1 namanya apa? Oke, identification. Selanjutnya paragraf 2 adalah namanya adalah description. Ya, benar anak-anak, ya. Berarti nanti paragraf 2 yaitu description, paragraf 3 juga description. Kita bahas paragraf pertama tentang identification, perkenalan dulu biar pembaca tahu siapa itu Maudy Ayunda, ya. Hi, I want to describe my idol. She is girl who has many talent, young, bright, and talented are the few of the words that describe about Maudy Ayunda. Her full name is Ayunda Faza Maudia. She is 20 years old. She was born on Jakarta, December 1994. Her zodiac is Sagittarius. Jadi paragraf 1 itu kita perkenalkan dulu siapa tokoh yang akan kita deskripsikan. Ya, kita bahas. Hai, saya ingin memperkenalkan idola saya. Dia adalah seorang gadis yang talented, muda, pintar, dan berbakat, ya. And the word of you, beberapa banyak kata yang bisa menggambarkan tentang Maudy Ayunda. Her full name namanya adalah Ayunda Faza Maudy. Dia berumur 20 tahun, lahir di Jakarta, bulan Desember tanggal 19 tahun 1994, zodiaknya adalah Sagittarius. Jadi jelas di sini paragraf 1 itu kita memperkenalkan dulu siapa tokoh yang akan kita deskripsikan. Next, paragraf 2 kita masuki tentang description. Maudy is a cute and beautiful girl. She has black long hair, light lips, black eyes, and rabbit teeth. She is tall and slim. Her nose is pointed, and she has soft and white skin. Nah, paragraf 2 kita menggambarkan tentang physicalnya, ciri-ciri fisiknya, ya. Kata sifat apa yang kita bisa gunakan untuk menggambarkan seorang Maudy Ayunda. Kita bahas sama-sama. Maudy Ayunda itu cute, lucu, gadis yang lucu dan gadis yang cantik. Dia mempunyai rambut yang panjang dan hitam, lips, bibirnya merah, black eyes, dia mempunyai mata hitam, dan rabbit teeth, ya. Gigi yang seperti rabbit, kelinci. She is tall, dia tinggi dan slim, ramping. Her nose is pointed, hidungnya itu mancung. And she is soft, dan dia mempunyai skin, kulit yang
putih dan lembut. Nah, ini kita gambarkan semua ciri-ciri fisik yang dipunyai oleh orang yang akan kita gambarkan. Paragraf 3 masih tentang description. Maudie is an actress, a singer, a songwriter, and a model too. She can singing and playing any instrument like piano and guitar. Ya, she has many songs like Perahu Kertas, Tahu Diri, Cinta Datang Terlambat, Untuk Apa, and the others. She has playing in Perahu Kertas in Refrain movie. She is smart, multi-talented, and humble person. I won't be like her the most. Nah, ini paragraf 3 itu kita cenderung bicara tentang personality-nya, ya. Jadi apa yang dimiliki oleh orang yang kita gambarkan itu, seperti apa dia, perasaan dia, karakter dia, seperti apa kita gambarkan di sini. Ya, kita bahas. Maudie adalah seorang artis. Dia adalah singer, penyanyi, penulis, dan juga model. She can sing, dia bisa bernyanyi dan bermain instrumen like piano dan gitar. She has many song, dia mempunyai banyak lagu seperti Perahu Kertas, Tahu Diri, Cinta Datang Terlambat, Untuk Apa, dan the others, dan yang lainnya. She has play, dia juga bermain di film Perahu Kertas dan Refrain. She is smart, dia orang yang humble, orang yang sederhana, multi talented, dan juga pintar. I won't be like her. Saya ingin menjadi seperti dia. Nah, paragraf 3 ini jelas kita menggambarkan tentang karakter, tentang Maudie Ayunda, gitu ya anak-anak. Nah, ini salah satu contoh teks deskriptif yang menggambarkan tentang seseorang, ya. Next, dari teks itu saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Mari kita bahas pertama. Pertanyaannya tentang what is the text about? Teks ini tentang apa? Kemarin sudah Miss Erna bahas, ya. Jika ada pertanyaan seperti ini, langsung kalian lihat apa? Ayo, masih ingat nggak? Kalian lihat judulnya. Berarti kalau ada pertanyaan what is the text about, langsung aja jawabnya the text is about Maudie Ayunda. Itu ya anak-anak. Next, number 2. What is the purpose of the text? Purpose itu menanyakan apa? Yuk, masih ingat nggak kemarin? Purpose itu menanyakan tentang tujuan, ya. Apa tujuan dari teks ini, ya? Tujuan dari teks deskriptif yaitu adalah to describe about Maudie Ayunda in specific, ya. Jadi teks di atas itu menggambarkan tentang artis yang bernama Maudie Ayunda secara spesifik, secara khusus, ya. Next, number 3. How is Maudie? Maudie itu seperti apa sih? Gambarkan seorang Maudie itu seperti apa. Kalian bisa menjawab, she is young, bright, and talented. Maudie itu adalah orang yang muda, bright, bersinar, dan mempunyai banyak talented, ya. Number 4, what is Maudie? What diikuti nama orang itu menanyakan apa anak-anak? What diikuti nama orang itu menanyakan pekerjaan. Berarti kalau ada pertanyaan what is Maudie, apa pekerjaan Maudie? Apa profesi Maudie? Kalian bisa jawab she is a singer, writer, and model. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah jelas tentang pemahaman deskriptif teks? Baiklah, berarti tambah lagi satu ilmu kalian tentang membuat teks deskriptif yang menggambarkan tentang people, tentang orang. Jadi besok kalau kalian latihan untuk membuat suatu teks, kalian bisa mencoba membuat teks deskriptif yang menggambarkan tentang people. Cara-caranya sama seperti yang tadi sudah Miss Erna ajarkan. Gitu ya anak-anak. Pelajari materi baik-baik karena materi ini merupakan salah satu materi nanti yang keluar dalam PTS. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Oke, selamat belajar. Senang sekali bertemu dengan kalian. Nice to meet you, nice to see you. Stay safe, stay healthy, stay at home.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anakku semua.